Halo, Semeton Radar Bali. Berbicara mengenai pusat kota di Nusantara, tentu nggak akan jauh dari yang namanya kawasan heritage atau representasi dari kota tua itu sendiri. Di Denpasar khususnya, kawasan heritage telah menjadi pusat berbagai macam aktivitas masyarakat, mulai dari perekonomian, upacara keagamaan, hingga atraksi budaya yang telah berlangsung sejak masa lampau hingga sekarang. Untuk menghadirkan ruang publik yang rapi, aman, dan nyaman tanpa menghilangkan jejak sejarah kota, di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Denpasar berencana untuk menata ulang kawasan heritage-nya, yakni di sekitaran Catuspate Caturmuka hingga ke Jalan Gajah Mada. Program beautifikasi ini bertujuan mempercantik estetik kota, memperbarui fasilitas publik, serta membangkitkan kembali potensi ekonomi berorientasi pariwisata heritage. Penataan ini berfokus pada 3 titik utama, yakni patung kuda di sebelah utara kantor Wali Kota Denpasar, papan nama lapangan Puputan Badung, serta jam lonceng titik 0 Kota Denpasar. Ketiganya akan disusun dalam satu kesatuan konsep bernama Plaza Heritage. Lantas, seperti apa proyek penataan tersebut? Tim Radar Bali berkesempatan berbicara langsung dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa. Simak penjelasannya berikut ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi proyek penataan pusat kota ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan perjalanan dan akan berakhir sesuai kontrak itu di 16 Desember 2026. Proyek penataan pusat kota ini dilaksanakan tahun anggaran induk 2026 dengan pagu dana 83 miliar. Terus kemudian pemenangnya PT Pandu itu dengan nilai 79 miliar rupiah. Pekerjaan penataan pusat kota ini dilaksanakan untuk menghidupkan kembali pusat kota Denpasar. Dalam hal ini terkoridor dari simpang Caturmuka, terus kemudian ke arah barat Jalan Sumatera, terus kemudian simpang Suci ada patung Resi, terus kemudian ke arah barat Jalan Hasanuddin sampai kepada simpang Puri Penusutan. Nah, di sana ada patung Raja Penusutan, itu juga kita perbaiki oleh karena kondisinya sudah keropos. Terus kemudian ada Bencingah Penusutan juga kita perbaiki, dan di sana ada situs cagar budaya di balik kumpulnya. Kemudian ke arah ke kanan ke Jalan Tamrin, tembus ke simpang Tamrin Wahidin dan Setiabudi, itu ada namanya Pancadewata, terus kemudian ke arah timur lagi Gajah Mada sampai kembali ke Caturmuka. Nah, itu untuk areal penataan. Termasuk juga masuk ke dalam area Jalan Sulawesi. Tapi yang Sulawesi yang diambil oleh pedestrian. Terus kemudian itu dari area penataan, terus kemudian item-item yang dikerjakan kita mulai dari simpang patung Caturmuka. Kalau patung Caturmuka itu tetap itu tidak dirubah, tapi di sana ada di sisi barat laut itu ada pembangunan patung kuda baru, yang kuda yang lama itu diganti, dibuat patung kuda yang baru lengkap dengan area tempat duduk, terus kemudian ada toilet. Terus kemudian di simpang timur di pojok barat daya ini Jaya Sabu, itu ada perbaikan lonceng atau jam lonceng. Terus kemudian di sisi sebelah timurnya kantor wali kota itu ada perbaikan nama lapangan Igusti Ngurah Wali Agung serta adanya patung penari baris. Terus kemudian di depan kantor wali kota sendiri ada perbaikan nama kantor wali kota. Nah, itu untuk pojok patung Caturmuka, dan itu di pedestriannya diganti dengan granit. Terus kemudian di alasnya paving yang ada di sana itu ditutup di atasnya dengan kobal 5 cm bervariasi dengan kobal 3 cm. Nah, itu untuk yang di Caturmuka. Kalau yang di Suci itu
ada peninggian patung, peninggian tataan ya, wadahnya patung resi. Terus kemudian ke arah barat, nah di sana ada penataan pedestrian. Nah ini karena jalan provinsi statusnya, kita juga sudah mendapat izin pemanfaatan dari PUPRKIM Provinsi Bali, khususnya dari bidang bina marga. Kita diberikan izin untuk memperbaiki dan memanfaatkan itu. Lanjut ke arah barat di simpang Pemenciutan itu pergantian patung, terus kemudian penataan itu apa namanya bencingan dari kulit Pemenciutan. Khusus untuk di Gajah Mada, di koridor Gajah Mada, di samping pemasangan kobal di atas paving, ada juga pergantian pedestrian, terus kemudian ada penataan pasade berupa sandskin, atau istilahnya dalam arsitektur itu namanya sunscreen vertikal. Sekarang istilahnya second skin ya, kulit luar itu ya, kulit luar. Terus kemudian di selasar masing-masing toko itu diganti dengan granit. Terus kemudian pertemuan Jalan Gajah Mada Barat dengan Setiabudi, kita juga ada pergantian unit untuk antisipasi banjir. Di sana kan dalam musim hujan sering terjadi banjir, jadi kita lakukan pergantian unit untuk drainasenya. Peningkatan fasad bangunan, pemasangan lampu hias, penataan tanaman dan karya seni juga akan dilakukan. Dari sisi infrastruktur akan diperbaiki sistem drainase serta trotoar menggunakan batu granit bermotif. Khusus untuk di Jalan Gajah Mada akan dipasang penutup keramik jenis kobalt serta penataan selasar pertokoan. Pemerintah Kota Denpasar menegaskan seluruh penataan akan tetap mempertahankan nilai historis dan identitas kawasan yang melekat sejak lama. Pusat Kota Denpasar ini terdapat 3 fungsi ruang yang berbeda yang berada pada suatu kawasan. Satu, pusat pemerintahan ada di Jatimuko. Kemudian kedua, pusat perdagangan jasa ada di Jalan Gajah Mada. Kemudian 3, kawasan heritage. Kawasan heritage di sana ada pecinan, ada Arabian. 3 fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan. Kita kalau tidak tata dengan baik akan terindikasi menimbulkan penurunan kualitas ruang. Penurunan kualitas ruang akan mengurangi wajah dan estetika kota. Menurunnya wajah dan estetika kota akan mengurangi kualitas lingkungan kota. Menurunnya kualitas lingkungan kota akan menimbulkan permasalahan sosial, begitu dan seterusnya. Oleh karena itu, Pak Wali Kota dalam hal ini, yang Pak Wali Kota sangat tertarik untuk menata kawasan ini sehingga bisa hidup kembali, tidak hanya pada siang hari, juga pada malam hari. Dan indikasi yang dapat dilihat di lapangan adalah adanya pergantian dari toko kain menjadi kopi shop. Ya, kopi shop. Memang tidak ada yang menyuruh, tetapi memang trennya ke arah situ. Dan apabila ini ditata dengan baik, didesainkan dengan baik, tentu akan meningkatkan ekonomi yang ada di situ. Nah, mengenai strategi parkir itu sudah ada pelatihan dari Pak Wali Kota, Pak Wakil. Jadi parkir yang ada di Gajah Mada akan dialokasikan di parkir pasar Badung dan Kumasari. Kemudian juga sekarang lagi dirancang penataan parkir yang ada di sebelahnya baratnya simpang Pancadewata. Di sebelah utaranya Soto Cakdi itu ya. Di sana ada areal kosong punya kota. Itu sedang dilakukan pendekatan perencanaan oleh Perumda Pasar Sewaka Dharma, sehingga tidak aja wajah kota yang baik, tapi juga permasalahan parkir sudah ada solusi. Penataan ini diharapkan tidak hanya memperindah fisik kota, tetapi juga memperkuat karakter Denpasar sebagai kota yang memiliki ruang publik berkelas dengan sejarah dan budaya yang tetap terjaga.